Lahan basah adalah ekosistem penting yang seringkali terabaikan dalam perencanaan dan pembangunan pengelolaan lingkungan. Peran lahan basah sangat besar bagi kehidupan manusia maupun makhluk hidup lainnya. Dua contoh nyata lahan basah yang paling dekat dengan kehidupan kita sehari-hari adalah sawah dan sungai. Keduanya bukan hanya sumber air dan pangan, tetapi juga sistem penyangga lingkungan yang menjaga keseimbangan alam secara alami. Sawah termasuk ke dalam lahan basah buatan yang dikelola manusia untuk pertanian, terutama penanaman padi. Sawah memiliki beberapa ciri khas yang membuatnya termasuk dalam kategori lahan basah. Yang pertama, adanya genangan air. Tanaman padi memerlukan kondisi tergenang dalam sebagian besar siklus hidupnya. Air yang menggenang menciptakan lingkungan anaerob atau minim oksigen yang unik, serupa dengan kondisi di lahan basah alami. Yang kedua, kondisi tanah jenuh air. Tanah di sawah memiliki lapisan anaerobik karena sering tergenang. Ini memengaruhi proses biogeokimia seperti dekomposisi bahan organik dan siklus nitrogen. Yang ketiga, vegetasi khas. Meskipun ditanami padi, sawah seringkali juga menjadi tempat tumbuhnya tanaman air lain, seperti eceng gondok dan rumput rawat terutama di pematang dan saluran irigasi. Sawah memberikan beragam fungsi ekologis yang sangat penting. Yang pertama, sebagai habitat keanekaragaman hayati. Sawah menyediakan tempat hidup bagi berbagai spesies seperti bangau, katak, reptil, ikan, dan serangga. Beberapa spesies bahkan bergantung pada sawah untuk berkembang biak, terutama di musim hujan. Yang kedua, pengendalian banjir dan penyimpanan air. Saat hujan deras, sawah dapat menampung air sementara, mengurangi limpasan permukaan, dan membantu menahan banjir. Sawah juga berperan dalam menyimpan air tanah dan mengatur siklus hidrologi lokal. Yang ketiga, penyaringan alami air. Tanaman dan tanah di sawah mampu menyerap atau mengendapkan polutan seperti logam berat, pestisida, dan sedimen. Ini membantu menyaring air yang masuk ke sungai atau danau. Yang keempat, menyerap karbon dan mengatur iklim lokal. Meskipun sawah menghasilkan gas rumah kaca seperti metana, sawah yang dikelola secara baik juga dapat berfungsi sebagai penyerap karbon organik dari bahan tanaman dan sisa-sisa pertanian. Selain fungsi ekologis, sawah juga memiliki manfaat besar bagi manusia, yaitu sebagai sumber pangan utama. Sebagai tempat budidaya padi, sawah merupakan sumber utama produksi beras yang menjadi makanan pokok bagi lebih dari setengah populasi dunia. Dan sawah juga merupakan sumber pendapatan dan lapangan kerja. Jutaan petani menggantungkan hidup mereka pada sawah. Selain itu, sawah juga membuka lapangan kerja di sektor distribusi, perdagangan, dan industri pengolahan hasil pertanian. Sayangnya, keberadaan sawah sebagai lahan basah kini menghadapi berbagai tantangan. Yang pertama adalah perkembangan infrastruktur dan urbanisasi menyebabkan banyak sawah berubah menjadi perumahan, jalan, atau kawasan industri. Pemakaian pestisida dan pupuk berlebih dapat mencemari air dan tanah dan membahayakan ekosistem sawah dan kesehatan manusia. Sawah bukan hanya ladang produksi beras, tetapi juga lahan basah multifungsi yang penting bagi ekosistem dan kehidupan manusia. Sebagai habitat alami, penyimpan air, penyaring polutan, dan penyangga pangan nasional, sawah harus dijaga keberlanjutannya. Perlindungan sawah sebagai lahan basah bukan hanya tanggung jawab petani, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan. Sawah adalah bentuk lahan basah buatan yang dikembangkan manusia untuk budidaya padi dan tanaman pangan lain. Tanah pada sawah sengaja dibuat jenuh air agar tanaman bisa tumbuh optimal. Air yang digunakan pada sawah sebagian besar berasal dari sungai. Lahan basah sungai adalah wilayah yang selalu tergenang atau jenuh air, baik secara permanen maupun musiman. Area ini mencakup rawa, hutan rawa, dan delta sungai yang memainkan peran penting dalam ekosistem air tawar. Seperti contoh di video ini yaitu Sungai Mentaya atau juga dikenal sebagai Sungai Sampit. Ini terletak di Kota Sampit di Kalimantan Tengah. Aliran airnya membentang dari hulu ke muara di Teluk Sampit.
menjadi contoh khas lahan basah sungai yang sangat berperan dalam ekosistem sekitar. Sungai ini melewati kawasan rawa dan gambut, yaitu jenis lahan basah alami yang tergenang dan jenuh air sepanjang musim hujan. Habitat semacam ini sangat kaya akan biodiversitas dan nutrisi, juga memberikan dukungan terhadap pengendalian banjir setempat. Lahan basah di sepanjang sungai ini berfungsi sebagai penyaring alami, di mana akar dan tumbuhan air menahan sedimen serta menyerap polutan, sehingga membantu menjaga kualitas air. Sungai Mentaya menjadi habitat berbagai jenis ikan, burung, dan tumbuhan khas lahan basah. Selain itu, manfaat sosial ekonomi dari Sungai Mentaya sangat nyata bagi masyarakat lokal, di mana adanya tradisi susur sungai dan perahu pelotok yang menjadi atraksi wisata menarik bagi para penduduk lokal maupun pelancong, serta mendukung sektor perikanan dan transportasi lokal. Namun, di tengah manfaat tersebut, ancaman nyata muncul dari endapan sungai yang meningkat, morfologi sungai yang berubah, dan potongan kayu yang tak terkelola dengan baik, hingga hanya sekitar 67% jalur sungai yang bisa dilayari atau dilewati oleh kapal. Oleh sebab itu, untuk menjaga keberlanjutan sungai, diperlukan restorasi, pelestarian, dan pengelolaan terpadu. Antara lain bisa melalui penataan tepian sungai sebagai zona wisata, konservasi lahan gambut, dan implementasi kebijakan penghindaran alih fungsi daerah rawan menjadi pabrik atau pelabuhan. Sungai adalah lahan basah alami yang berperan sebagai pengumpul dan penyalur air dari daerah hulu ke hilir. Fungsi utamanya dalam sistem lahan basah adalah sebagai sumber air utama, baik untuk ekosistem maupun kegiatan manusia. Interaksi antara sungai dan sawah menciptakan sistem ekologis yang saling mendukung. Air dari sungai mengairi sawah, dan sawah berfungsi sebagai penampung air sementara sebelum dilepaskan kembali ke aliran sungai. Dalam sistem ini, lahan basah berperan sebagai penyaring alami, mengurangi sedimen, menyerap nutrien berlebih, dan memperlambat aliran air. Namun, tekanan terhadap lahan basah semakin meningkat. Pembangunan, reklamasi, pencemaran, dan perubahan iklim menyebabkan banyak sawah dan sungai mengalami degradasi. Akibatnya, fungsi lahan basah sebagai penyangga banjir, pengatur iklim mikro, dan penyeimbang ekosistem terganggu. Bahkan, ketahanan pangan pun ikut terancam ketika sistem sawah rusak dan aliran air tidak lagi stabil. Untuk menjaga keberlanjutan lahan basah, pendekatan perlu dilakukan. Konservasi sungai harus dibarengi dengan perlindungan sawah sebagai sistem yang saling bergantung. Praktik pertanian ramah lingkungan, pemanfaatan air secara efisien, dan pelestarian vegetasi bantaran sungai merupakan bagian dari solusi. Penting juga memahami bahwa sawah dan sungai bukan hanya tempat produksi, tetapi juga bagian dari sistem ekologis yang mendukung biodiversitas, pengendalian bencana, dan penyedia air bersih. Lahan basah bukan sekedar genangan air, ia adalah penyangga kehidupan. Dengan memahami peran sawah dan sungai sebagai bagian dari ekosistem lahan basah, kita dapat merancang masa depan yang lebih berkelanjutan. Melestarikannya berarti melindungi pangan,
air, dan lingkungan bagi generasi yang akan datang.